Belum, belum. Oh belum. Pas seru nih kayaknya kalau belum kenal. Gini Maunya gini apalah gini Pak ya. Pak saya Suat. bayi Bentar dulu Pak Robin. Pak Suat. Pak Robin ini teman kita ya, teman kita. Beliau juga Kristen. Cuma paham beliau itu beda dengan mayoritas Kristen. Gitu. Kalau saya kan paham tuh dengan apa? Dengan paham Anda. Saya tahu. Nah, kalau Pak Robin agak berbeda. Coba silakan ditanya. Ah, baik. Malam Pak Robin. Selamat malam Pak, apa namanya, Pak Suat ya. Selamat malam Pak. Shalom. Ya, halo Pak. Jadi yang dimaksud Pak Yusuf PI itu perbedaan apa maksudnya? Saya belum pernah ngikutin juga. Bedanya di mana, Pak? Bagaimana Pak Yusuf PI, Pak Ustadz? Bedanya apa-apanya yang beda? Ngelek ya? Ya silakan Pak, silakan. Oke. Ya, ini itu kan temanya Tuhan atau hamba, Pak. Jadi menurut Pak Yusuf PI, Tuhan atau hamba itu merujuk ke apa? Tadi saya dengar penjelasannya ke Yesus. Ya, jadi ini pertanyaannya sedikit unik ya. Jadi seolah-olah memisahkan bahwa kalau Yesus Tuhan maka dia bukan hamba. Kalau dia hamba berarti dia bukan Tuhan. Nah, ini jelas tidak sesuai dengan keimanan iman Kristen. Karena dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7 ya, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7 bunyinya begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan macet ini kayaknya. jadi mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu. Jadi dalam iman Kristen itu bukan berpikir seperti kesimpulan yang dibuat oleh Pak Yusuf PI dengan pertanyaan retorika itu, Tuhan atau hamba. Oke. Ya, Anda kan menjelaskan Yesus itu Tuhan. Saya mau tanya Pak Robin, Yesus Tuhan atau bukan Pak Robin? Mulai ya. Bukan. Bagi iman saya Yesus. Oh, beda kan? Sama ente gitu. Nggak ngelek tadi. Saya punya dengar alat. suaranya. Gimana Pak? Gimana Pak Perdede? Ya, kalau bagi saya Yesus itu bukan Tuhan. Oh, ya Pak saksi Yehova ya. Bukan. Saya itu paling nggak mau di framing atau dikatakan manusia. Karena apa? Ketika saya mengandalkan manusia, siapapun manusianya saya terkutuk. Itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Makanya sekalipun Yesus adalah manusia yang suci atau yang katakanlah yang sempurna, ya, dia tetap manusia. Makanya siapa yang mengandalkan manusia pasti terkutuk. Tetapi siapa yang mengandalkan Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi, dia akan diberkati. Itu aja bagaimana saya. Ya kalau itu iman pribadi, artinya itu kesimpulan Bapak pribadi.
dan itu tidak pri- mewakili bukan iman pribadi, Kristen. Pak. Kalau pribadi itu berasal dari saya keluarnya. Ini dari firman Tuhan. Tapi itu yang saya imanin begitu. Nah, kalau dalam Kristen yang lain nggak apa-apa. Itu yang diimani, mengimani Yesus sebagai Tuhan silakan. Tapi Ngelek tunggu ya, waktunya kita akan ngelek. terkutuk. Gitu. Ya, itu kita punya kesimpulan kebebasan Bapak pribadi. Kalau memang kesimpulan umum, itu Bapak gereja di mana yang punya keyakinan seperti itu? Jadi kita kalau konsep ketuhanan itu kita jangan bawa umum, Pak, karena umum itu adalah mengandalkan manusia. Nah, oke, Jadi bawalah berarti kan secara pribadi. Ya. Ah, Itu bukan kita yang kesimpulan penting iman mau cari Kristen. lagi. Kalau kita lari dalam firman Tuhan, Pak, mohon maaf. Bahkan firman Tuhan itu jangan dipercayai kata Yesus. Di mana dalilnya? Nah, ini juga Ustaz Yusuf belum tahu. Itu ada. Jadi jangan percayai yang ditulis oleh tinta. Jangan sampai Pak ini, nah sebentar, jangan sampai Bapak ini Islam yang menyamar jadi Kristen. Tidak. Itu dosa besar, Pak, bagi saya, Pak. Ah, Bapak juga udah mempriming saya. Ya, enggak, sekarang kan pernyataan Bapak seperti dalil, itu istilah-istilah yang tidak dalam iman Saya Kristen itu berbicara biar istilah-istilah. kita ini ngobrol dengan saudara kita Muslim. Ya dalil juga harus berbicara dalil. Ya oke, saya mau tanya, supaya saya pastikan, Menggunakan ayat. saya bagaimana, pastikan Pak? gini. Kalau benar-benar Bapak ini Kristen, Bapak ini dari denominasi mana? Saya tidak memiliki denom, Pak. Dulunya saya punya denom. Ah, itu kan udah bukan. Dulu, Pak. Dulu saya karismatik. Saya 30 tahun, Pak, menjadi hamba Tuhan. Ya. Tahu nggak Bapak apa yang saya lakukan? Di mana? Maksudnya Dengar dulu, Pak. Makanya Bapak sebab saya menghakimi jemaat-jemaat melalui firman Tuhan, berkedokkan firman Tuhan. Nah, ini yang saya lakukan dulu waktu saya menjadi seorang pendeta. Tapi sekarang puji Tuhan, Pak. sekarang Saya belajar jujur, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Begitu, Pak. iya, sekarang kan Bapak gini, terserah. banyak Kalau sekali Bapak di berdusta, saya percaya, Pak. Bapak pasti mau berdusta. di TikTok nih seperti ini. Kemarin ada pengakuan Arom misalnya. Setelah diklarifikasi kan banyak sekali yang ketidakbenarannya. Maksudnya gini, Bapak itu kan pengakuan sepihak. Nah, lalu Bapak datang dengan argumen yang kontras dengan kekristenan. Makanya saya mau tanya secara detail, Bapak ini dari denominasi mana yang mempercayai keyakinan sama seperti Bapak? Dengar dulu, Pak. Kalau dulu saya punya denom, saya ada termasuk karismatik, Pak. Ya. Oke. Saya dulu karismatik dan saya berdiri di bawah naungan gereja GJKI, Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Ternyata saya paham bahwa gereja itu bukanlah bangunan. Itu Bapak mungkin tidak paham. Gereja yang sesungguhnya yang dibangun oleh Bapak adalah tubuh kita. Nah, itu yang saya bawa, Pak. Saya berbicara tentang firman Tuhan. Kalau dulu memang gereja itu saya agung-agungkan bangunan. Sementara bangunan dibangun orang-orang yang berdosa. Ya, siapapun dia. Bahkan dari nabi-nabi, Rasulullah SAW adalah nabi yang berdosa. Terkecuali Yesus sendiri. Nah, Ya. definisi Bapak ini agak berbeda gini, saya jelaskan. Memang berbeda, Pak. Gereja. Berbeda, saya enggak. Sebentar. Makanya saya jelaskan bedanya di Bapak mana. nggak perlu menjelaskan itu kepada Itu saya. kata gereja. Bapak, penjelasan Bapak itu berbarukan doktrin. Itu nggak perlu disampaikan kepada saya. Karena saya udah melupakan itu, Pak. Yang namanya pengajaran Nah, doktrin. sekarang justru kayak ketakutan gini, nak. Ini saya belum Enggak, saya bertanya tidak tentang ketakutan, iman Pak. loh. Saya masih seputaran latar belakang. Maksudnya gini, Bapak katakan bahwa gereja adalah tubuh Bapak. Ini kan kontras. Begini, Pak. Kalau Kontras Bapak dengan sudah tahu pengertian kebenaran, iman Kristen. Pak. Nah, Kalau Bapak sudah tahu nah, kebenaran, justru kami meragukan. Saya pribadi saja meragukan Bapak ini Kristen lakukan atau kepada bukan. pribadi Bapak. Dan aku bisa melihat dan tidak dari tindakan Bapak. Tuh, seorang hamba Tuhan yang benar. Jadi gini, Lakukan kepada pribadi Bapak, jangan lakukan kepada orang lain. Jadilah Bapak menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu Yerusalem berbicara Pak pribadi, Pak. Ya, banyak sekarang hamba Tuhan. ini tak jelas ini. Ngomongnya tak jelas. Batu sandungan, Pak. Mohon maaf. Ya, nah. Jangan jadi batu sandungan, Pak. Kan gini, Bapak punya tidak kepintaran jelasnya gini. kepada saya. Bapak punya- Ketika Bapak memiliki Bapak kebenaran punya firman Tuhan, keyakinan. Gini. Bapak. Pak Romi, Gimana nih ngomongin? Nggak berhenti gini, ngomongnya. kita gantian ngomong 2 menit dah ya, kayak gitu Ya, ya. silakan. Bisa? Karena Bapak juga Bapak akan cari pembenaran sendiri.
gini. Udah lihat kok. Kita ngomong gantian 2 menit nih, 2 menit. Saya kasih 2 menit, 2 menit, 2 menit gantian ngomong. Dia latar belakangnya itu agak aneh. Dibilang Kristen, Jangan enggak jangan juga. direka-reka, Pak. Nah itu berarti dia kesimpulan Pak pribadi. Robin. Sebentar. Biar dulu dia ngomong, Pak Robin. Oh, siap. Silakan. Nah, jadi agak aneh karena gini. Dia tadi bilang gereja adalah tubuhnya. Itu bukan pengertian iman Kristen. Karena gereja itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis. Bapak ngaku Bapak pendeta, Bapak mengaku karismatik. Nah sekarang saya mau tanya, karismatik Bapak itu alir apa? Kan karismatik ini ada beberapa aliran. Nah, coba Pak jelaskan itu dulu. Oke. Silakan. 2 menit. 2 menit Pak Robin, silakan. Jadi karismatik itu, Pak, aliran yang termasuk dengan Pentakosta. Ya. Biar Bapak itu intinya. Ya, bukan seperti Protestan. Sebenarnya saya di luar itu, saya nggak mau kembali seperti yang lama lagi, karena itu akan membuat perbedaan. Benar, Pak, itu akan membuat perbedaan. Datang Bapak lebih benar, dominasi Bapak. Itu tidak diperlukan oleh Tuhan. Makanya Tuhan itu mengajarkan apa? Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah itu yang saya pakai, itu yang saya imanin, Pak. Apakah saya salah? Bapak memaksakan kebenaran Bapak kepada saya, tidak akan pernah bisa, Pak. Saya juga begitu sebaliknya. Tidak akan mau saya memaksakan kebenaran Bapak, kebenaran saya kepada Bapak. Silakan. Kalau Bapak benar-benar melakukan kebenaran, lakukan kepada pribadi Bapak. Nanti aku bisa melihat. Dari buah yang Bapak lihat, Bapak lakukan. Dari tadi saya lihat buahnya, Pak. Bapak mengatakan saya tidak benar. Mengatakan saya, dari mana Bapak mendahului Tuhan? Sementara yang memberikan saya napas bukan Bapak. Sementara yang memberikan saya makan bukan Bapak. Nah ini salah satu, disinilah kebanyakan kita pengajar-pengajar pengikut-pengikut Kristus yang tersesat. Jangan pernah menghakimi siapapun. Bahkan ketika Bapak melakukan yang baik kepada hamba yang paling hina daripada yang terhina di dalam dunia ini, sama Bapak seperti melakukan kepada Bapak. Nah itu, tapi Bapak dari tadi saya lihat tidak ada mengatakan apapun kepada saya, malah mengajar ucap saya tadi apa? Mengatakan saya aneh, beda, ya, seperti menyesatkan. Ya nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Bapak menghakimi saya. Itu nggak perlu saya dengar, Pak. Makanya itu seorang yang melontarkan perkataan seperti itu. Makanya para hamba Tuhan, pendeta yang melontarkan itu bukan hamba Tuhan. Ya itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus memiliki yang namanya lemah lembut. Tidak ada penghakiman dalam hidupnya, bahkan dalam perkataannya, baik dalam mulutnya. Tapi Bapak, saya ada Bapak lihat menghakimi Bapak. Tidak. Apa yang Bapak imani silakan. Habis. Ya silakan. Nah silakan Pak Suat. Ya boleh senyum, Ya, Pak. jadi oke, lucunya gini, tidak boleh menghakimi, tapi sepanjang penjelasan Bapak menghakimi saya, mengadili saya, justifikasi saya, Bapak tidak sadar itu. Nah, jadi standar kebenaran kita itu bukan standar yang subjektif. Bapak tidak bisa menilai kamu kelakuan gini, hamba Tuhan kelakuan gini, itu sudah justifikasi. Makanya Pak tidak konsisten. Kita harus berpikir pada standar yang benar. Nah, tadi kan Pak datang dengan keyakinan yang berbeda, ngaku Kristen tapi keyakinan berbeda. Nah, apakah keyakinan yang Pak yakini ini Pak seorang diri atau ada Pak punya kelompok Kristen? Nah, kalau seorang diri berarti itu kan kesimpulan pribadi, bukan kesimpulan iman Kristen secara menyeluruh. Itu kan klarifikasinya, bukan justifikasi. Makanya saya memberikan pertanyaan klarifikasi, sedangkan Pak justifikasi saya terus.